warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa luar biasa dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat melancarkan kegiatan belajar kita hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian memiliki pengalaman yang luar biasa pada saat masa kecil? Contohnya seperti belajar berjalan, belajar berlari, itu semua diawali dengan nol atau tidak bisa sama sekali sampai kita bisa untuk berlari. Seperti pembahasan kita hari ini yaitu ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, apa saja ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup? Salah satunya yaitu tumbuh. Seperti yang Ibu contohkan tadi, yaitu pada saat kecil kita berlatih untuk berlari, berlatih untuk berjalan. Nah, itu semua bukti bahwa kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu memiliki ciri-ciri bertambah tinggi ataupun besar dan juga bertambah berat. Seperti pada saat kecil kita tumbuh untuk menjadi besar atau dewasa. Nah, seperti halnya telur. Dari sebuah telur akan berkembang menjadi itik dan juga besar dan menjadi seekor ayam. Nah, itu semua adalah bukti adanya pertumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan untuk melanjutkan generasinya. Nah, berkembang biak ada 3 jenis, yaitu yang pertama berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur disebut juga dengan ovipar. Nah, ini istilah untuk hewan. Bertelur atau ovipar contohnya yaitu seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Mereka melestarikan generasinya dengan cara bertelur. Nah, jenis perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu ada beranak atau melahirkan. Biasa disebut dengan vivipar. Nah, hewan vivipar yaitu seperti kucing, sapi, gajah, kambing, dan lain sebagainya. Hewan vivipar melestarikan generasinya dengan cara melahirkan. Nah, jenis perkembangbiakan yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau beranak, atau sering disebut dengan ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar kebanyakan yaitu berupa hewan-hewan reptil seperti ular dan juga kadal. Itu semua adalah jenis perkembangbiakan hewan. Sedangkan perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa berupa perkembangbiakan alami dan juga buatan. Alami contohnya seperti tunas pada pisang. Nah, sedangkan yang buatan yaitu seperti stek ataupun cangkok. Biasanya tumbuhan seperti bunga disetek untuk menghasilkan bunga yang lebih cantik lagi. Nah, itu semua adalah contoh dari jenis-jenis perkembangbiakan. Seperti halnya manusia, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga dan merupakan kebutuhan makhluk hidup yaitu bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Manusia memerlukan oksigen yang berada di udara. Begitu pula dengan tumbuhan memerlukan karbon dioksida di udara. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata.
sedangkan manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, ada beberapa hewan yang tidak menggunakan paru-paru untuk bernafas. Di antaranya yaitu hewan-hewan laut seperti ikan bernafas menggunakan insang. Ada juga hewan laut yang bernafas menggunakan paru-paru seperti manusia, contohnya seperti paus dan juga lumba-lumba. Nah, itu semua adalah pernafasan bagi makhluk hidup. Ada juga makhluk hidup yang bernafas menggunakan kulit, contohnya seperti cacing tanah dan juga katak. Ciri makhluk hidup yang keempat dan merupakan kebutuhan makhluk hidup yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti akan bergerak untuk melangsungkan kehidupannya. Ikan bergerak menggunakan sirip. Burung dan kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Sedangkan manusia, kuda, kambing, dan lain sebagainya, hewan-hewan yang hidup di darat menggunakan kaki untuk bergerak. Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup selanjutnya yaitu memerlukan makan dan minum. Semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, tumbuhan memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan memerlukan makan dan minum seperti zat hara yang terkandung di dalam tanah, pupuk, dan lain sebagainya untuk menyuburkan tanah sehingga mempercepat pertumbuhan dari tumbuhan. Sedangkan hewan memerlukan makanan dan minuman untuk Sedangkan hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis dalam memilih makanan. Ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, materi itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian tadi materi kita yaitu ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Semoga kalian semua dapat memahami dengan baik. Tugas kalian selanjutnya yaitu mengerjakan pada halaman 39 di buku paket. Nah, demikian dari Ibu. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.